Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Suprianto Channel Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Jadi saya itu belajar terus untuk gimana ya supaya konten saya ini bermanfaat dan juga nanti bisa menjaring view yang tinggi gitu. Nah, setelah saya coba-coba, salah satu saya coba menemukan dari konten-konten testing saya, konten ngawur saya itu yang banyak view-nya itu ini teman-teman, tentang membahas tentang ya, tentang tanaman yang saya sendiri juga nggak ngerti ya. Gara-gara si bunda nanam tapi nggak diurus, mesti main tinggal-tinggal aja. Idenya si bunda tuh pengen yang hijau-hijau segala macam, cuman untuk merawatnya tuh susah. Muais, pokoknya kacau lah. Akhirnya ya, kalau saya ini basicnya orang tani, bapak saya, ibu saya orang petani, saya wong deso, makanya akhirnya ya coba terpaksa saya rawat gitu kan. Dan saya sebenarnya jujur saya seneng yang hijau-hijau tanam-tanaman gitu teman-teman. Di balik keseharian saya yang wes ora jelas lah ngopo dilakoke ya, dari jelajar usaha, dari godain orang, dari ngecengin orang, dari wah kacau dimusuhin orang juga kadang ya, enek aja urip teman. Akhirnya pagi ini di 12 Januari 2024 ya, saya punya ide, wih, kayaknya saya tuh punya angen-angen dari dulu. Wondes saya kan punya usaha wondes ya teman-teman. Wondes saya itu saya kelola nggak cuma satu gitu, punya dream pokoknya. Walaupun wondes saya itu masih kecil gitu ya, masih bayi, masih pilik dan yang masih jauh dari oke gitu ya. Akhirnya saya punya mimpi Wondes ini nanti suatu saat saya akan bertumbuh nih. Ada Wondes, salah satunya Wondes Nature. Wondes Nature itu bisa berhubungan dengan ya sebuah kesehatan, tanaman, namanya nature, alami gitu. Jadi nanti akan jadi channel bisnis saya sendiri yang berhubungan dengan alam gitu kan. Pokoknya nah salah satunya apa? Saya coba ngonten yang harian saya itu dengan tanam-tanaman gitu teman-teman. Ini masih jam 3:30 ya. Nah ini tadi saya pas ngapain ya aku bangun pagi tadi jam 1:30 apa jam 2 saya bangun tuh. Udah ngelilir dan gak nyaman. Akhirnya saya bangun dan mandi dan sholat. Nah ini kiri gading nih, saya jadi keluar ide. Wih, malam ini saya punya ide. Saya niatkan bismillah saya bikin channel baru yang fokus ke kayak ginian. Pokoknya tentang tanaman, tentang obat-obatan atau apalah perkebunan gitu ya, dan nanti berkembangnya nanti, tapi saya mulai dulu aja. Dan ini alhamdulillah saya udah langsung praktek nih teman-teman. Beberapa hari ini kan saya bikin ini kok view-nya lumayan nih ya, pokoknya di atas 100 biji lah view-nya gitu, bahkan ada yang 300, ada yang 1000. Keren ini saya bilang. Nah moga ini juga jadi langkah awal saya untuk mempertumbuhkan saya ternak konten, saya ternak channel tapi yang bermanfaat gitu. Nah ini alhamdulillah nih, juga hijau-hijau nih, bagus kan, mantap jiwa, mantap jiwa. Saya coba terus belajar teman-teman. Dan pagi ini saya mulai awal di video pertama di Wondes Nature teman-teman, alhamdulillah. Dan saya coba perhatikan kok banyak ada mak-mak yang urusannya begini dan itu wah lah, viewernya luar biasa. Ternyata banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin bapak ibu sekalian yang suka tentang tanam-tanaman gitu ya. Dan ternyata wow, amazing loh teman. Itu ya, penyukanya gitu. Dan itu konten jarang diupdate ya Allah. Saya pantau deh 10 bulan yang lalu, 1 tahun, tapi itu konten baru sekitar 70, nggak nyampe 100 konten, tapi udah 7 juta viewernya. Crazy saya bilang. Pantes kok saya pas kemarin saya bikin konten kayak gini ya, tentang bagaimana ini ya teman-teman ya, itu viewernya 1000. Saya kaget. Saya biasanya sih konten saya yang isinya cuman berapa biji, di bawah 50, di bawah 100, mentok-mentoknya 100, 200 sampai 300 lah, kok tiba-tiba siap berat ada yang 1000. Wah ini ingat saya ketemu disaranin orang, salah satu YouTuber yang sudah tinggi itu nih, waktu itu udah nunjukin ke saya udah bisa mendapatkan sampai 300-an juta gitu.
Saya juga nggak kenal beliau, tiba-tiba komen di YouTube saya, terus ajak ngobrol, beliau ngomongin, membicarakan masalah eh Saramonic waktu itu, mic yang pernah saya review, dia tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bentar, dan akhirnya saya pun balik nanya, dan ternyata beliau ini udah suhu gitu. Dia menceritakan, Mas coba kalau mau kontennya bagus, viewernya tinggi, bermainlah niche gitu. Saya coba waktu itu, memang saya udah punya, ada lagi beberapa channel yang apa ya, tentang entrepreneur gitu ya, tentang gimana UMKM. Cuman karena ya kontennya nggak begitu jalan, karena saya nggak kuat banget, untuk nggak mampu gitu ya untuk konten di situ, karena harus ketemu pedagang, harus terus-terusan. Nah itu saya agak berat di situ. Akhirnya ya udah jarang banget update untuk di situ. Akhirnya ya wes kembali ke vlog ngawur saya yang di daily ini, teman-teman, di Supriyanto Cah PC. Yang ini pues apapun tak isi, yang saya bisa, yang penting saya satu yang tak pegang, belajar istiqomah upload aja per hari. Nah ini bahkan ada yang berapa penonton saya komplain, Mas videonya ora pernah diedit. Saya malas nonton, nggak pernah diedit, tapi malas, tapi didelok. Berarti kalau komen kan beliau lihat itu. Artinya apa? Ya penonton saya pengen lah yang lebih bagus lagi. Kalau sekarang ya fokus saya adalah pertama suara ya, betulin suara udah oke. Terus video gambarnya insya Allah sekarang udah nggak seki ya, udah nggak seki, udah 4K, itu yang tes harapan saya kedua. Terus ketiga, continue, nah, istiqomah untuk upload, karena ini yang algoritma YouTube itu kalau kita nggak pernah upload ya kita tenggelam. Nah, supaya kita masih ya nongol ningil-ningil lah, suka ningil-ningil di tempat sampean gitu kan. Akhirnya sampean klik, entah sampean tonton enggak ya nggak tahu, tapi nanti ningil ting. Nah, terus ini kalau yang sekarang ini saya coba bikin thumbnail cuma standar. Jadi dulu selalu langganan Canva segala macam, cuma saya nggak maksimal loh. Canva itu hampir 1 juta loh per tahun, sedangkan saya belum menghasilkan YouTube sampai 1 juta misalkan per bulan, ini belum mampu. Pernah saya juga pakai audio apa ya, saya langganan juga pernah, terus belum editingnya. Wah itu saya editing bayar itu mungkin 400 atau 800-an per tahun, udah berapa tuh, beberapa software dari Canva, Backsound. Sebenarnya saya dulu udah gila-gilaan kayak gitu, cuma saya rasa bukan itu dulu lah. Karena mau saya edit kayak apapun, sedangkan kontennya seki, suaranya nggak clear, ya wis ngawur. Nah pelan-pelan ini, saya pelan-pelan teman-teman, nggak bisa langsung jebret gitu, karena memang ya limited di otak saya, pikiran saya, terus tenaga saya. Karena ngedit itu nggak ini. Nah, saat ini yang saya lakukan adalah ya nggak, saya sambung-sambung aja gitu. Yang penting saya upload dulu, terus saya belajar ini gimana video itu ada relevansinya, nggak ngawur. Misalkan ini lagi nyuting ini, tiba-tiba pindah ke sono, tiba ini. Nah, ya mungkin kayak ngalir aja. Saya bikin gimana caranya supaya video ngalir. Ya mungkin nyambungnya tuh gini. Kita misalkan saya mau jalan sholat gitu ya. Selesai sholat, ya udah ngobrol tentang apa. Ya udah ngalir aja, apa kayak hidup nyata ngalir gitu yang saya buat coba gitu. Terus nanti pelan-pelan ya nggak tahu ke depan apakah ada konsep atau apa. Nah sekarang kayak gini nih, saya muncul ide karena saya lihat view-nya tinggi gitu ya. Ibaratnya si Supriyanto Cah PC itu jadi channel untuk testing saya, ilmu ngawur saya, kira-kira konten apa sih yang saya bisa, yang menarik buat penonton dan juga bermanfaat. Intinya itu sih teman-teman. Saya nggak ngerti kakean belajar, kakean research segala macam. Wah, gerak. Yang penting saya ya kebiasaan saya, habit saya begitu dari dulu itu. Karena memang saya punya keterbelakang secara finansial, knowledge, ilmu, skill, ya, nggak ada cara lain selain hajar bleh. Hajar, dimulai aja dulu ya pasti. Nah ini proses sambil jalannya ini emang pahit, kadang dicela, kadang pokoknya nggak dianggap gitu. Saya ingat banget waktu saya di IT pun saya dicela-cela orang, teman-teman. Ya orang-orang sekitaran saya yang nyela gitu. Pertama saya dulu di BINUS gitu ya. Pernah saya diangkat jadi seorang sekretaris misalkan. Ya saya dicela-cela sama pimpinannya. Kamu ini sekolah nggak ini kok bisa di sini. Ngetik aja nggak bisa, jadi sekretaris nggak bisa ngetik. Pahit bro gitu. Sedih, berbes mili, ya Allah gitu. Huruf saya kok begini amat ya. Saya nggak ngerti, bukan dikasih tahu. Dia omel-omelin, dicela, dihina, ya Allah gitu kan.
Tapi ya proses perjalanan, akhirnya gara-gara itu saya sambil kuliah malam saya belajar ngetik, dan sampai detik hari ini gara-gara celaan itu jadi motivasi saya untuk belajar, dan alhamdulillah sampai sini ngetik 10 jari masih bisa, walaupun sedikit-sedikit salah tapi itu juga bisa. Oh iya ya, saya bisa ngetik 10 jari, bisa ngetik kan kayak gini, tak. Ya kayak ini kan skill ya teman-teman. Terus di bidang IT saya dulu yang kecemplung, saya bukan sekolah di IT, kuliah di IT tidak, tapi ya karena kerja terus bersinggungan. Jadi basically-nya saya itu matematiknya zero loh berarti. Karena emang nggak, susah gitu untuk matematik itu. Bukan karena nggak bisa, emang karena susah, karena tidak menemukan guru yang tepat kalau katanya si Profesor Yohanes Surya gitu. Padahal pada saat guru ngajarin tepat saya ngerti, iya ya gitu. Tapi nyatanya sampai detik ini pun untuk matematik saya lemah. Dan basically-nya kan kalau kita mau programming, mau itu kan sebenarnya kayak gitu. Kita misalkan kayak untuk ngitung masalah network jaringan atau apalah gitu ya. Kita juga harus ngitung gitu kan. Logik saya nggak masuk. Tapi ya udah saya jalanin aja, saya bisa gitu masuk ke IT. Terus ya itu dicela-cela, saya udah keluar kerja pun masih saya terdengar, yo ngomongin kowe gini. Beliau siapa, ada teman yang sekarang udah almarhum itu cerita, ya Allah semoga beliau diberikan kelapangan di kuburnya ya, dijauhkan dari siksa kubur gitu ya, amin amin ya Allah. Terus cerita, oh ini mas beli gini, wah ya sudahlah biarkan saja perjalanan hidup gitu. Ya tapi saya juga aneh, dari orang yang dicela mulu ilmunya pas-pasan, tapi kaulah mengangkat derajat saya sampai dari seorang IT yang cuma technical support bisa menjadi seorang IT manager. Itu crazy. Wong saya jadi IT manager itu ilmu saya juga pas-pasan. Bahkan pada saat jadi seorang IT manager pun saya sempat gitu kan. Jadi dia ngomong, saya baru tahu loh Pak Supri ternyata basicnya bukan IT, bukan kuliah di IT. Sebenarnya kata-kata itu sedikit ada merendahkannya, tapi realitasnya saya jadi IT di situ, di manajer gitu. Nah itulah perjalanan hidup teman-teman. Jadi konten-konten saya ini sebenarnya konten-konten yang apa adanya, yang ya sudah proses saya belajar. Jadi teman-teman mohon maaf kalau ya nggak enak ditonton, nggak relevansinya nggak pas. Pokoknya bisa belajar aja. Dan insya Allah ini saya dapat ide baru, saya bikin channel baru today, yaitu Wonders Nature, untuk mempertumbuhkan dream saya, bahwa saya ini nanti saya punya usaha namanya Wonders. Wonders ini Wonders Emperor lah bahasa saya gitu. Nah si Wonders Emperor itu ada macam-macam, nanti ada Wonders Nature, Xiaomi Wonders, dan kemarin ada Wonders Healthy, Wonders Body Fit. Wonders Body Fit ini karena saya itu apa? Sekarang saya suka olahraga supaya untuk menjaga kebugaran tubuh. Saya punya angen-angen gitu ya, punya pikiran bahwa kita itu sehat aja tidak cukup teman-teman, tapi arahnya kita harus bugar. Nah bugar itu seperti apa? Bugar itu ya mana sih, nek awak kita tuh kayak fresh, semangat. Nah itu kurang lebih standar saya seperti itu lah. Jadi nggak loyo 24 jam fresh misalkan ya, bukannya nggak 24 jam kalau kan tidur ya, tapi pada saat kita mau beraktivitas itu fresh. Dan itu pernah nggak sih ngerasain badan yang benar-benar rasanya itu enak banget ini, gue mikir apapun masuk, diajak ngomong apapun gue nyambung, setiap yang gue lakukan itu positif dan menghasilkan, produktif lah gitu. Nah kurang lebih itu teman-teman. Oke, terima kasih. Wah ternyata udah ngoceh nggak jelas, udah 13 menit ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.